Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Di pagi ini Kasana kembali hadir untuk menyegarkan hari Anda dengan rangkaian informasi Islami. Ternyata di masa perkembangan dan pertumbuhan baik fisik maupun pemikiran, seorang anak yang dalam masa remajanya bisa salah dalam memahami dan menyerap nilai budaya dan sikap yang jauh dari nilai Islam. Kewajiban seorang muslim terhadap anaknya sejatinya telah secara nyata difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dalam ayat tersebut, Al-Quran telah menjelaskan bahwa sejatinya kehadiran anak merupakan penyenang hati dan sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk menjadi imam bagi anak-anaknya. Perilaku anak yang menyimpang dari tuntunan agama tak pelak lagi merupakan cobaan bagi keluarga muslim. Tingkah anak yang melukai dan menyakiti hati orang tuanya sejatinya dikenal dengan istilah durhaka. Dan ada sebuah fakta yang mengiris hati. Pengadilan Negeri Jember harus menjadi penengah dalam sengketa antara ibu dan anak. Astaghfirullahalazim. Perselisihan masalah pemotongan pohon di sepetak tanah ternyata menjadi penyebab utama seorang anak gelap mata dan menyeretnya di kursi pesakitan. Perilaku sang anak ini seakan menegaskan bagaimana permasalahan dunia telah secara nyata menghilaukan keimanan dan rasionalitas pemikiran. Kasus persidangan ini menunjukkan bahwa kasih ibu selama dalam kandungan hingga dewasa seakan luntur dan musnah hanya karena permasalahan harta. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menjauhkan kita dari perbuatan tercela tersebut. Pemirsa, berita dan fakta seputar penyimpangan perilaku anak dan buah hati ini seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Islam, agama penuh rahmat ini sejatinya telah menggariskan tuntunan dalam mendidik anak. Dan pemirsa, inilah sajian Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia yang akan menyajikan parenting nabawiyah, sebuah tata cara mendidik anak secara Islami. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Pendidikan adalah sebuah aktivitas manusia yang memiliki maksud mengembangkan individu sepenuhnya. Islam merupakan agama yang sangat menekankan pendidikan bagi manusia. Hal itu terbukti dengan adanya banyak hadis dan ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang pendidikan. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama agama Islam. Assalamualaikum pemirsa Trans 7, jumpa lagi dengan Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kami akan mengangkat kewajiban mendidik anak dalam perspektif Islam. Pendidikan anak-anak adalah tanggung jawab besar dan agung yang dipikulkan di atas pundak-pundak kita semua sebagai umat muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Dan masing-masing lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpinnya. Demikian pula seorang perempuan, ia bertanggung jawab atas rumah suaminya dan keluarganya dan ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang berada di atasnya tanggung jawabnya. Ketahuilah bahwasannya kalian semuanya adalah pemimpin dan kalian akan ditanya atas apa yang dipimpinnya. Pendidikan anak dan penjagaan anak adalah tanggung jawab dan tugas yang besar karena di dalam mendidik dan memelihara mereka ada sekian banyak kebaikan. Di antaranya, mendidik anak adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Dengan mendidik anak, berarti kita telah menunaikan hak-hak anak yang merupakan amanah yang wajib kita tunaikan. Di antara hal-hal penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hamba-hambanya perhatikan dengan sungguh-sungguh adalah masalah pendidikan anak-anak mereka. Hal ini adalah perkara yang sulit dan berat, terlebih lagi di era sekarang yang penuh dengan godaan-godaan dan berbagai kontradiksi. Seperti masalah narkoba dan tawuran sebagai bentuk kenakalan anak remaja. Bahkan Islam telah menjadikan kedua ibu bapak sebagai faktor esensial bagi kesalehan maupun kebejatan anak-anak, sebagaimana Islam menjadikan keduanya bertanggung jawab secara langsung terhadap masalah pendidikan anak. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka amat besar. Mereka dituntut untuk bersungguh-sungguh untuk mendidik, mengasuh, dan mengajar, serta memperhatikan anak-anak mereka sejak usia dini, baik dari segi agama, baik ibadah dan akidah, intelektualitas, mental, akhlak, maupun jasmani. Juga sikap istiqomah atau konsistensi terhadap kebenaran dan petunjuk agama yang lurus. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Anak bagaikan permata yang dapat diasah sesuka kita, dan tiada sesuatu pun yang setara pentingnya bagi anak dibanding dengan ilmu dan adab. Dengan keduanya, anak dapat memilah hal yang buruk dari yang baik, membedakan yang hak dari yang batil, mengenali kewajibannya terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan kewajibannya terhadap umat dan tanah airnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan orang tua wasilah bagi anak-anak untuk menerima kebenaran. Jika seorang anak berada di lingkungan rumah atau keluarga yang istiqomah, yaitu seluruh anggotanya berpegang teguh pada agama mereka dan akhlak mulia, niscaya sang anak akan tumbuh dan berkembang menjadi soleh dan istiqomah pula. Hal sebaliknya pun bisa saja terjadi. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para orang tua untuk melatih dan menganjurkan anak untuk taat dan berbuat yang ma'ruf, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang harus dilakukan semasa hidup di dunia dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Rasulullah bersabda, "Suruhlah anak-anakmu untuk mendirikan sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika mengabaikannya ketika berusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Semuanya itu demi membiasakan anak-anak untuk berdisiplin. Rasulullah juga bersabda, jika seorang anak telah dapat membedakan tangan kanannya dari yang kiri, maka suruhlah ia sholat. Ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para orang tua dalam hal mendidik anak-anak mereka untuk beribadah, agar kelak mereka menjadi pribadi yang disiplin dan merasa ringan menunaikan ibadah. Meskipun Islam telah menjelaskan pentingnya melindungi, mendidik, dan membesarkan anak, tiap hari masih sering kita lihat bermacam berita dari media massa yang kadang-kadang tidak bisa lagi dicerna dan dipahami dengan akal sehat. Ya, inilah bentuk sikap durhaka orang tua terhadap anak. Misalnya seorang balita diperkosa tetangganya, anak diperkosa bapak tirinya, kakek memperkosa cucunya, seorang ibu menyiram anaknya dengan air panas, seorang anak dibunuh bapak tirinya, seorang bapak menjual anaknya, dan seterusnya. Berita-berita tersebut, di samping berbagai berita lain yang menimpa anak-anak, terkadang ditanggapi biasa saja oleh sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat tidak terkejut lagi ketika mendengar berita atau cerita ada anak-anak yang diperkosa, dibunuh, disiksa, atau kekerasan lainnya yang menimpa anak-anak, baik dilakukan oleh orang lain maupun oleh keluarga atau orang tua dari si anak sendiri. Tak jarang sering kita dengar masalah ekonomi dijadikan alasan, sehingga seorang ibu tega membunuh bayinya, bahkan mengajak anaknya untuk bunuh diri bersama. Astagfirullah. Islam telah menetapkan untuk anak dan orang tua masing-masing mempunyai hak sesuai dengan kedudukannya sebagai orang tua dan anak. Di samping itu, Islam juga mengharamkan beberapa hal kepada mereka masing-masing demi melindungi dan menjaga hak-hak tersebut. Anak mempunyai hak hidup. Ayah dan ibu tidak boleh merenggut hidup si anak, baik dengan membunuh ataupun dengan menanam hidup-hidup sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Ketentuan ini berlaku untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam surat Al-Isra ayat 31,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jangan kamu membunuh anak-anakmu lantaran takut kelaparan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka maupun kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka suatu dosa besar." Maka itulah Islam mengharamkan perbuatan biadab yang termasuk menzolimi dan durhaka terhadap anak dengan sangat keras sekali. Sebab perbuatan seperti itu dapat memutuskan kekeluargaan dan menyebabkan permusuhan. Nauzubillah min zalik. Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah yang membuat sepasang hati semakin bertambah bahagia, kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan harta benda. Anak adalah rezeki dari Allah. Sudah sepantasnya pasangan suami istri bersyukur atas rezeki itu. Di antara bentuk rasa syukur adalah memperhatikan hak-hak anak. Dengan demikian, terjalinlah hubungan yang harmonis di dalam keluarga, serta terciptalah anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Dan terbentuklah watak-watak anak soleh yang siap membangun agama, bangsa, dan negara. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengajarkan seluruh aspek kehidupan. Islam pun telah mengajarkan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya yang pertama yaitu memperhatikannya ketika berada di rahim ibunya. Pasang suami istri harus memperhatikan keadaan anaknya ketika berada dalam rahim, baik yang berhubungan dengan kesehatan bayi yang dikandungnya maupun sifat-sifat yang akan diturunkan dari ibu ke anaknya. Seorang ibu harus sadar terhadap apa yang dikerjakan dalam kesehariannya. Jangan sampai dia memiliki kebiasaan-kebiasaan jelek yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perilaku bayinya nanti. Hak-hak berikutnya yaitu memperlihatkan rasa senang ketika dia dilahirkan. Ketika sang anak dilahirkan, sudah sepantasnya seorang ayah dan ibu menunjukkan rasa senang dan bahagia. Bagaimanapun keadaan anak itu, baik laki-laki maupun perempuan. Terkadang sebagian orang tua memiliki rasa benci jika yang dilahirkan adalah perempuan. Perlu kita ketahui, rasa kebencian itu merupakan sifat jahiliyah yang masih dimiliki oleh sebagian kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan di dalam Al-Quran tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Mereka membunuh bayi-bayi perempuan mereka yang baru dilahirkan. Dan ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu. Terkadang Allah menguji sang ayah dan sang ibu dengan anak yang cacat. Mereka diuji dengan kebutaan, kebisuan, ketulian, atau cacat yang lainnya pada sang anak. Orang tua beriman yang paham bahwa itu adalah ujian, maka dia akan berlapang dada untuk menerimanya dan tetap merasa senang. Sebaliknya, orang yang tidak paham, maka dia tidak akan senang, tidak ridho, bahkan terkadang bisa sampai mengarah ke perceraian atau pembunuhan sang anak. Menjaga anak agar tetap hidup, baik ketika di dalam rahim maupun ketika telah lahir, juga merupakan hak-hak anak yang telah ditentukan agama Islam. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Karena anak pun memiliki hak untuk hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Bentuk pembunuhan yang banyak dilakukan adalah dengan praktek aborsi. Aborsi hukumnya adalah haram, terkecuali ada alasan darurat yang membolehkannya. Bagi mereka yang sengaja menggugurkan kandungan dengan alasan takut akan tidak bisa membiayai hidup anaknya, hendaklah mereka segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, hak-hak anak yang harus dipenuhi ketika telah lahir yaitu menyusuinya dengan ASI, air susu ibu, sampai dia merasa cukup, serta memperhatikan gizi makanan dan minuman. Anak memiliki hak untuk dijaga kesehatannya.
Makanan yang paling bagus untuk bayi di bawah umur 2 tahun adalah ASI, air susu ibu. Sesuai syariat Islam, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya dengan ASI selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Seorang ibu wajib menyusui anaknya, baik dia itu adalah seorang yang merdeka ataupun budak. Berakikah dengan menyembelih 1 ekor kambing untuk anak perempuan dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, serta mencukur rambutnya di hari ke-7 kelahirannya juga merupakan hak anak dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, seorang anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, diberi nama dan dicukur kepalanya. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang kewajiban berakikah, sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk selalu berusaha mengikuti semua sunnah ajaran Nabi SAW. Anak pun memiliki hak untuk diberi nama yang baik dan bagus didengar. Nama itulah yang mewakili dirinya untuk kehidupannya kelak. Oleh karena itu, janganlah salah dalam memilihkan nama. Islam telah mengajarkan agar memilih nama-nama Islami dan menjauhi nama-nama yang mengandung unsur penyerupaan dengan agama lain atau penyerupaan dengan pelaku-pelaku kemaksiatan. Sudah sepantasnya seorang muslim bangga dengan nama Islaminya. Selain memberi nama yang baik, hak-hak anak dalam Islam yang terakhir yaitu memperhatikan kebersihan tubuhnya serta melindunginya dari berbagai gangguan. Orang tua wajib memperhatikan kebersihan anaknya. Secara tidak disadari, hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental sang anak. Begitu pula, sudah sepantasnya orang tua mengajarkan cara menjaga kebersihan. Sebagai contoh kecil, mengajarkannya untuk tidak membuang sampah kecuali di tempat sampah. Mengajarkannya untuk membersihkan tempat tidur dan membiasakannya untuk menggosok giginya. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Di antara bentuk ajaran Islam yang menjelaskan tentang kebersihan adalah disyariatkannya berkhitan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Nah pemirsa, sekarang mari kita simak bagaimanakah Nabi dan Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Karena agungnya pendidikan anak, kita dapatkan para Nabi dan Rasul sangat bersemangat dalam mendidik anak-anak mereka. Betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah-kisah para Nabi dan Rasul alaihi wassalam mendidik putra-putri mereka. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita mendapatkan ayat-ayat yang berisi doa para Nabi untuk anaknya. Seperti dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 38 yang maknanya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Robnya seraya berkata, "Wahai Robku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Kita dapatkan pula dalam Al-Quran wasiat-wasiat para nabi untuk anak-anaknya. Dalam firman Allah Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 132 dijelaskan, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam." Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Dan di dalam Al-Quran, kita mendapatkan pula nasihat para nabi kepada anak-anaknya. Sebagaimana nasihat Yakub kepada Yusuf ketika ia bermimpi. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Bahkan Allah mengisahkan nasihat tulus dari seorang nabi yang agung, Nuh alaihissalam, kepada anaknya di saat datang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran, kita mendapatkan para nabi, mereka melakukan ibadah bersama-sama dengan anak-anak mereka. Dalam hadis sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, "Setiap bayi itu dilahirkan atas dasar-dasar fitrah.
maka kedua orang tuanya lah yang kemudian membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Makna fitrah dalam hadis ini adalah fitrah Islam. Seandainya seorang anak dibiarkan di atas fitrahnya, tentulah dia akan mendapat hidayah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketika datang kesesatan dari sekitarnya, maka berubahlah anak tersebut. Dan perlu diketahui bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan lebih bening daripada air, lebih putih dari susu, tetapi kemudian kita dapatkan dari anak-anak tersebut muncul kedustaan yang tadinya ia tidak pernah berdusta. Muncul sifat egoisme yang tadinya juga tidak demikian. Dan tentunya sikap ini muncul dari sebab-sebab yang datang dari luar. Astagfirullah. Nah, tentunya selain pendidikan dari dalam keluarga, pendidikan dari luar seperti sekolah tidak kalah pentingnya dalam membentuk kepribadian anak yang taat beragama. Sayangnya untuk menjadi pintar, berprestasi, serta berakhlak mulia, seringkali para orang tua pupus dalam mewujudkan impian sang anak karena terbentur dengan biaya yang tidak murah. Saat ini, komersialisasi pendidikan berkedok agama menjadi potret buram dunia pendidikan di Indonesia. Ironisnya, wilayah ini sering pula dijadikan lahan basah oleh para oknum untuk kepentingan pribadinya. Hal ini pun telah merasuk ke dalam tubuh dan sistem pendidikan itu sendiri. Ya, kini dunia pendidikan memang telah dikomersialkan. Ini adalah sebuah realita. Tidak semua lembaga pendidikan di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Hal ini menimbulkan kerancuan dan kekacauan baik dalam visi, misi pendidikan nasional maupun dalam implementasi operasional. Sekolah dan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama misalnya. Bukan kabar burung lagi terkait mahalnya biaya pendidikan sekolah-sekolah berkedok yayasan agama. Artinya, sekolah-sekolah berkedok agama ini pun tidak pernah menjadi solusi alternatif bagi rakyat miskin untuk bersekolah ketika biaya sekolah semakin menjulang tinggi. Dan hanya bagi mereka yang kayalah yang bisa bersekolah di sini. Padahal jika dicermati, materi atau pokok bahasan pendidikan di dalamnya sama persis, tanpa ada ilmu baru yang dicantumkan. Permasalahan dunia pendidikan tentunya tidak hanya sebatas buku-buku pelajaran saja. Masih banyak pula bentuk-bentuk komersialisasi tak jelas, seperti pungutan-pungutan sukarela, namun dengan jumlah minimal yang telah ditentukan masing-masing lembaga pendidikan. Di sisi lain, pengelolaan dunia pendidikan kita juga masih menggunakan konsep liberal. Artinya, konsep dunia pendidikan ini lebih mengutamakan kompetisi daripada persamaan hak untuk memperoleh pendidikan. Jika tetap mengedepankan pola ini, bagaimana nasib siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu? Begitu mudahkah sistem merampas hak-hak mereka? Kondisi dunia pendidikan seperti sekarang ini semestinya tak perlu terjadi apabila dikelola secara ikhlas. Pemerintah harus lebih mengedepankan konsep Pancasilais dengan mengutamakan persamaan hak secara berkeadilan. Konsep ini berarti seluruh masyarakat memiliki hak yang sama di dalam menempuh pendidikan, tanpa ada batasan si kaya dan si miskin. Nah pemirsa, usai sudah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Semoga selalu membawa pencerahan untuk Anda semua. Jangan lupa ya, saksikan terus Hasanah untuk menambah wawasan Anda hanya di Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.